Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. 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 Wes, awake ditoto, atene ditoto. Bagaimana kabarnya dulur? Semoga kabar sehat, kabar baik. Ya dulur, kali ini waktunya penyepraian dulu. Bahwa mana saya ini sudah menginjak usia 31. Jadi 31 hari ini sudah habiskan obat banyak. Ini target pengobatan melebihi dari biasanya. Sebab kalau tidak digituin ya nggak selamat bawang merahnya. Nah ini dulur, akhirnya bawang merahnya ya untuk karena pemakaian fungisida memang bener-bener ya begini kuat. Ini biasanya kan untuk musim penghujan pertama, tapi ini cuacanya malah lebih ganas ini daripada musim penghujan pertama. Ya, kita memakai metode seperti musim penghujan pertama tapi di atasnya tuh. Ini pamerannya tuh. Di daerah saya ini baru hujan ya tadi malam, malah senang kena hujan dulur. Jadi untuk pemakaian fungisida yang saya mainkan ini malah kalau kena hujan malah senang. Jadi bawang merah itu paginya kayak menantang, tegak dia. Jadi bawang merah itu boler atau kejadian yang kurang bagus itu memang karena cuacanya itu mendung dan panas, tidak ada hujan. Kalau hujan sih malah beneran ini. Nah ini dulur, saya belanja lagi, belanja Nativo dengan Tisen ini. Sebab memang ini yang paling habis cepatnya ini, Nativo sama Tisen. Oh ya, ini bagi dulurku yang tidak bisa mengikuti cara-cara saya untuk pemakaian takeran, bisa memakai di bawahnya, tapi jangan terlalu jauh. Nanti kalau bedanya jauh, saya khawatirkan bawang merah semen ini akan kalah dengan cuaca. Jadi akan tergilas oleh cuaca, akhirnya bawang merah sampean tidak nutut umur. Jadi ini wis kena penyakit malah parah. Jadi tolong ini untuk peringatan bagi dulur-dulurku, dilihat bawang merahnya bagaimana, daunnya sudah tebal atau belum. Jangan sampai daunnya bening, ayu, terlihat ayu, jangan. Kalau saat usia ibarat iki cik nom-nome nek kita wayu, ya ini yang akan terjadi. Biasanya memang cenderung mudah kena penyakit, entah itu penyakit bulir atau lodoh atau kelasnya ya trotol, jamur, itu akan mudah. Jadi kalau cuaca ekstrim, berarti ini cuaca sumuk, mendung, ongkep, itu kita jangan mengumbar bawang merah liar, ayu, jangan. Diusahakan bawang merah itu ketok reget, wis mabluk ora apa-apa. Nek wayu bening ya itu berarti bawang merah sampean itu belum tebel daunnya dan akan mudah mengundang penyakit. Jadi kalau itu nanti daunnya belum tebel dan setiap popornya belum kokoh, nanti akan mudah kena bulir dan sebagainya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Mulai awal Nativo
1 2, saya aduk dulu. Ditambah 1, 3 sendok. Untuk Nativo saya memakai 3 sendok. Jadi ini belum tega ini kalau bergeser ke semula lagi 2, belum. Biasanya kan saya sering memakaikan 2 sendok. Tapi untuk kali ini saya tidak berani main-main ini. Jadi kalau bawang merah sampean ini terlihat sudah mentelung-mentelung, kok pemakaian Nativo dan Tizen kok sampean kok tetap di ukuran standar atau di bawah standar, itu nggak akan nutut. Selanjutnya yaitu Asmax, ini bisa dikasih 10 sampai 15 cc. Jadi pemakaian rutinan. Oh ya, ini bagi dulur-dulur baru atau ada yang baru masuk ke channel saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga sehat. Oh ya, ini selanjutnya yaitu fungisida Remasol. Nah, ini saya membawa takaran beda-beda dulur. Yang takaran 35 dan ini 20 cc, ini ada yang 20 cc juga. Jadi ukuran yang besar itu 35, ini 20-an, yang besar 35. Nah, untuk Remasol ini dikasih, nah ini satu takar ini 20 cc dan saya tambah 1 takar lagi, jadi jumlahnya 40 cc atau mili. Jadi untuk tanam bawang merah di musim penghujan, jangan sampai sampai meninggalkan fungisida yang satu ini, Remasol ini. Bawang merah sampean tidak akan nutut, tidak akan bisa itu. Kalau tanaman Thailand tetap bulir. Untuk selanjutnya yaitu fungisida Daconil 1, 2. Jadi untuk Daconil dipakai 2 tapi tidak terlalu munjung. Oh ya dulur, saya itu setiap hari itu banyak laporan dari WA. Pokoknya banyak banget ini. Bawang merah itu dikasih cc biasanya tidak mempan. Nah, ini Antrakol tetap saya pakai, tapi cuma 2 sendok. Sebab ini sebentar lagi akan libur untuk Antrakol. Ini saya kasih 2 sendok saja. Kalaupun sampean libur untuk Antrakol stop, bisa, nggak apa-apa. Ini memang untuk istilah piye ya, istilah pengamatan masih membutuhkan Antrakol ini tanaman saya. Dan selanjutnya yaitu fungisida Tizen 1, munjung dulur, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
Jadi untuk tisen saya hari ini memakai 10 sendok munjung. Bagi dulur-dulurku yang melihat video ini yang baru, dulur yang baru, nah, coba dilihat, diperhatikan dulu komennya dan bagaimana tanggapannya dulur-dulur yang sudah lama. Jadi jangan langsung menghakimi, sampai nanti akan tahu, akan mengerti, akan paham kalau sudah masuk di bidang tanam bawang merah saat musim ekstrim. Dan selanjutnya yaitu bakterisida baret ini setiap pengobatan selalu saya pakai. Minimal saya memakai 20 sampai 25. Ini banyak kejadian. Memang harus rutin. Sebab ini 20. Sebab kalau kita itu kan begini dulu. Kita kan tidak tahu kapan datangnya bakteri atau virus. Kalau bakteri mungkin masih bisa diawali dengan memang pemakaian awal. Tapi dikhawatirkan kalau virus datang dari lahan lain, ini yang bahaya. Jadi virus itu dibawa oleh angin, lalu dia bertemu dengan embun biasanya kalau malam, dan embunnya jatuh ke bawang merah kita. Akhirnya ada yang ada beberapa titik yang kena, itu biasanya gitu tuh. Nah, baret ini memang selain mengobati atau mengeringkan yang sakit, dia juga akan memproses atau membentuk penghijau. Jadi ini yo wong nek bongkar yo kudu masang. Jadi ini iso bongkar yo iso masang. Biasanya kalau bisane bongkar aja nggak bisa masang, nanti malah repot. Jadi untuk baret ini biasanya kan kalau kena penyakit bakteri, diobat ini kering, tapi dia langsung bisa memulihkan untuk penghijauannya. Memang beda dengan baktosin, sudah beda. Kalau baktosin memang kering ya kering. Nah, untuk bakterisida ini kalau sudah disembuhkan ya akan dipulihkan lagi. Itu yang saya amati dan saya alami. Tapi entah nanti dulur-dulur punya obat lain sampean ya dipakai. Untuk kali ini saya tidak memakai obat ulat, sebab ulatnya sudah bersih. Jadi kalau sudah bersih ya nanti bisa memakai obat rutinan apa. Tapi kalau ini inti saya kalau sudah tidak ada ulat ya nanti untuk kesehatan bawang merah ini harus dijaga terus. Ini fungisidane selalu dihadirkan. Jangan sampai nggak hadir, nanti siapa yang jaga bawang merah dari penyakit-penyakit yang saat ini menghantui. Jadi untuk fungisida harus tetap di jalan yang lurus. Jadi ini pemakaiannya harus sesuai dengan SOP saya. Tapi sebab untuk aturan pengobatan ini enggak ada dulur, ini memang seni. Jadi seni ini diciptakan ya. Kalau menciptakan seni ini ya harusnya orang seni. Makanya dulur-dulur sering kebingungan. Nah, pemakaian yang jenis ini kok naik segini, habis itu yang lainnya kok turun. Nah,
kok bisa. Nah, itu kan umpama dinilai kok ngolah ngalih ya pasti gitu. Karena memang harus begitu dulur. Jadi setiap pemakaian tidak harus tetap, sebab kan kita itu ibaratnya melayani bahan merah, gak melayani awake dhewe. Jadi ini awake dhewe iso komunikasi bagaimana untuk cuaca kayak gini, bagaimana keadaan bahan merah tersebut, itu yang dibutuhkan saat ini, saat cuaca kayak gini itu apa. Jadi harus tahu. Nah, kalau gak tahu ya solusinya ya monggo ngikut aja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Jadi ini pengumuman bagi dulur-dulurku untuk tanam bahan merah itu, kalau bisa dikatakan mudah ya mudah, kalau dikatakan sulit ya sulit. Sebab ini memang membutuhkan pemikiran. Umpama enek wong nandur kok wapian tapi yo pupuke awur-awuran, biasa-biasa, obatnya ya sekedarnya, ala kadarnya, itu jangan buat contoh. Karena kan setiap masing-masing orang itu satu membawa keberuntungan sendiri-sendiri, dua didukung dengan umpama tanam ya didukung dengan tanah dan bibit. Jadi kalau selama kita tanam kok kayaknya kok jarang keadaannya bagus, payonan-payonannya ki larang, bambangnya ki api, itu jarang. Itu harus kita nilai, digulei opo sing kurang. Nah, kalau tanahnya nggak bagus, tanahnya memang istilah wong Jawa nek ngomongno lemah keapian, kita jangan teruskan. Kita harus ganti lahan. Jadi kita cari lahan yang bagus, yang subur. Jadi itu nanti bisa mendukung kita untuk bertani menuju kesuksesan. Jadi ini nek lemah elek, gak gampang lemunan, gampang kena banjir, balong, ndak usah ditanami. Cari yang tanahnya itu memang benar-benar produktif. Sebab untuk tanam bawang merah itu satu, intinya memang tanah atau lahan, keduanya bibit, ketiganya perawatan. Nah, banyak yang didukung dengan satu, tanahnya bagus, bibitnya bagus, tapi perawatannya kurang bagus. Akhirnya tidak bisa menghasilkan bawang merah yang bagus. Karena yang ketiga tadi persyaratannya tidak terpenuhi. Sedangkan untuk persyaratan tiga tadi kok bisa terpenuhi, insya Allah sampean tanam akan menghasilkan yang sampean idam-idamkan. Jadi tiga unsur itu memang harus terpenuhi. Nah, untuk tanah itu kita cari itu satu, kalau musim penghujan kita bisa buang air dengan sesuai dengan keinginan kita dan keinginan berambang. Jadi ini gua yo iso, njupuk yo penak. Nah, itu sudah lengkap. Jadi kalau kita cari lahan ya
yang unsurnya lengkap. 1, tanahnya subur, dan 2, untuk pembuangan air dan pengambilan mudah. Jadi itu nanti untuk lahan sudah terpenuhi persyaratannya. Dan yang kedua adalah bibit, karena bibit inilah yang kita tanam. Kalau sudah berangkatnya dengan bibit yang tidak bagus atau kurang bagus, akhirnya perawatannya ya juga sangat-sangat ngerepotkan. Nah, kalau sudah merepotkan kan yang terjadi persyaratan yang ketiga itu yaitu perawatannya. Ini akan merepotkan dan mengeluarkan dana lebih banyak. Makanya di apa-apano iki malih koyok dipupuk, pupuknya sudah bagus tapi tidak memperlihatkan. Obatnya sudah mencukupi tapi tidak memperlihatkan hasilnya. Karena memang untuk yang kita rawat itu ibaratnya ora kena diupeni. Jadi ini ibaratnya iki wong iki wis gak kena diomong, gak kena diupeni yo piye? Yo diinggatno ibaratnya ngono. Makanya banyak kegagalan dalam tani brambang itu karena memang 3 unsur tadi tidak tercukupi. Makanya ya untuk tanam brambang ya tidak bisa maksimal. Engko cocok lemai tapi wine gak cocok. Engko lemai cocok, tanah cocok, sudah bagus, bibit sudah bagus, perawatannya teledor. Itu akan mengganggu keseragaman. Jadi jane wis tepak, tanahnya apik, bibite apik lah, tapi perawatane sing ndak apik. Makane bawang merah hasilnya ndak bisa maksimal. Akeh kendala, banyak kendala. Karena 1, biasanya itu ketidaktahuan juga. 2, eman ngeragati, eman ragat, masih mikir yang hemat. Ketiganya ini biasanya 1, kurang yakin. Jadi kalau dibuat ini kurang yakin, kalau dipakai ini kurang yakin, dipupuk ini kurang yakin lah. Akhirnya ya memang jeneng wong tombo mertombo itu harus yakin. Kalau ndak yakin terus yang jelas tidak ada energi positif yang masuk. Makanya terkadang banyak orang itu orang sakit itu sembuhnya lain-lain karena memang ada yang diyakini masing-masing orang. Maka dari itu mulai sekarang kita yakinkan. Jadi kita memakai pupuk, obat kalau bisa dan harus bisa yang memenuhi syarat. Sebab bawang merah itu hasilnya dan kesehatannya itu ada di makanannya. Kalau makanannya tidak sehat ya akhirnya ya tidak sehat. Jadi itu yang paling penting untuk perawatan. Dan keduanya untuk fungisida dan yang lainnya itu nanti tergantung cuacanya bagaimana. Musim penghujan sama musim kemarau sudah beda untuk takarannya. Tapi nanti dulur-dulur yang belum paham ya tolong untuk videonya selalu ditonton. Bukan maksud apa-apa, ini untuk kepentingan sampean dewi. Aku ki piye yo isoku yo andum-andum ngene iki tok, berbagi cumaan. Selanjutnya tergantung sampean karena setiap masing-masing punya tanaman masing-masing dan itu juga dirawat masing-masing orang, dan masing-masing orang
punya karakter sendiri-sendiri. Enek wong sing eman, enek sing wong wis dingin tanduran kuwi lapo kok eman, wong awake dhewe iki asli ya saka tanduran. Jadi kita itu kembalinya ragat-ragat itu yo sing balekno ya tanduran. Jadi ndak usah eman. Nanti kalau buah merahnya bagus, panennya bagus, siapa yang jadi untung kan ya kita juga. Jadi untuk peragatan pendanaan ya kita itu harus istilahnya punya pegangan. Jadi ini wis aku wis ngencepno brambang ki ya kudu tak open tenan, apa kebutuhane ya kudu tak cukupi. Soalnya wis kadung mlebu, wis kadung nyemplung ya kudune ya diopeni. Wis kadung nyemplung engko mleke gak diopeni malah sing dicemplungno gak balik maneh. Wis kadung nyemplungno sapine malah kepetel. Gak iso munggah, wah repot. Nyemplungno motor, sepeda motore gak iso munggah neh, repot ya. Jadi kita itu mengeluarkan dana untuk buah merah itu memang untuk perbaikan perawatan buah merah. Jadi ndak usah eman, karena untuk hasilnya ya kita ya menikmati. Kalau sampean bisa pengen membuktikan, tolong dilihat, diamati untuk tetangga-tetangga sampean, tetangga sawah atau apa. Itu nanti pemakaian itu bagaimana untuk pemakaian pupuk dan fungisida. Wong iki ketok eman apa gak. Jadi ini sampean itu harus jeli dan teliti mengamati. Wong kok tandurane apik iki, apa wae sing pupuk sing dienggo, obat sing dienggo. Nah, iki apike terusan apa cuma apik ping pisan, pindho, 2 kali atau 1 kali, ya kita bisa meneliti. Kalau selalu baik, selalu bagus, wah ini ada rahasia. Cukup sekian dulur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.